Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian baik-baik saja. Amin. Sebelum ke pembahasan, seperti biasa mau mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua, sehingga channel ini dapat terus berkarya. Terlebih lagi buat yang telah ikut serta berdonasi, semoga rizkinya semakin dilancarkan. Amin. Karena sudah kepanjangan langsung saja ke intinya, yuk. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Liu Rushi membelalakan matanya saat dia melihat ke arah paviliun langit jahat. Ini. Udara membeku lagi. Master Sekte Liu. Ada apa, pemimpin Sekte Liu? Begitu cepatnya hingga menembus dadanya sebelum dia sempat melihat bayangan panah energi itu dengan jelas. Pemanah Dewa Hua Yuexing dari paviliun langit jahat? Mustahil, dia tidak mungkin sekuat itu. Sialan. Paviliun langit jahat sedang menyerang. Apa salahnya menembakkan anak panah dalam kegelapan? Bukankah hal yang biasa bagi jalan setan untuk menembakkan panah dalam kegelapan? Para anggota paviliun langit jahat terdiam. Hah! Meski cahayanya tak cukup terang, meski hanya cahaya bulan. Bagi mereka, menemui Master Sekte Pilhard, Liu Rushi juga sudah cukup. Nona Hua memang yang terbaik. Panzong terbang dari atas dan memuji. Enyahlah, bisakah kau tutup mulut kalau kau tidak tahu caranya bicara? Boom, Liu Rushi mendarat di tanah. Dari 7 sekte besar, secara tegas, ada 8 sekte besar dan beberapa sekte kecil. Mereka semua tercengang saat menyaksikan Liu Rushi turun dari langit. Bam, di bawah serangan para murid aliansi pemusnahan iblis, Duan Museng mundur di udara. Lengannya mati rasa saat ia melihat ke arah paviliun langit jahat. Dia bukan satu-satunya, para murid dari 7 sekte besar juga menyaksikannya. Seseorang sedang menembakkan anak panah. Tidak semudah membunuh Master Tao Jue Yuan. Itu adalah anak panah sederhana yang bersinar dengan cahaya biru redup yang menembus Liu Rushi, Master Sekte dari Sekte Inti Hati. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bergerak. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Ketegangan yang mengerikan melanda 7 sekte besar. Tepat ketika 7 sekte besar sedang pusing, sebuah panah energi setebal pohon dengan cahaya keemasan muncul dari kejauhan. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga sulit untuk tidak menyadarinya. Jagoan. Begitu cepatnya, bahkan suaranya pun berubah. Mereka sedang bergerak. Selain pandai menyembunyikan posisi mereka, pemanah yang kuat juga harus pandai menemukan pemanah musuh. Menembak akan dengan mudah mengungkap posisi seseorang. Panah energi setebal pohon itu membawa harapan 7 sekte besar saat terbang dari hutan paling barat menuju paviliun langit jahat di hutan paling timur. Mata semua orang tertuju pada panah energi. Area di depan paviliun langit jahat yang awalnya gelap langsung diterangi oleh panah energi besar. Seolah-olah mereka melihat seorang lelaki tua berdiri di hadapan mereka dengan tenang dan kalem. Ia mengangkat tangannya yang keriput dan berkilau biru, seolah-olah ia mengenakan sarung tangan biru. Menangkap segel tangan. Ledakan. Seperti kembang api, panah energi ditangkap oleh orang tua itu. Tak lama kemudian, ia lenyap dari dunia. Penjahat tua Ji. Itu penjahat tua. Dialah yang menembakkan panah itu. Mundur. 7 kereta terbang itu mundur. Semua murid lainnya mengikuti dan mundur. Semakin jauh mereka, semakin kecil kekuatan panah energinya. Namun, kemunduran ini membuat moral para prajurit goyah. Banyak murid dari 7 sekte besar gelisah dan berguling-guling di tanah. Beberapa dari mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka gemetar. Mereka tidak berani bergerak. Banyak orang yang datang untuk menyerang paviliun langit jahat baru menyadari betapa mengerikannya paviliun langit jahat saat mereka berada di medan perang. Hanya beberapa orang ini saja sudah cukup untuk mengintimidasi 7 sekte besar. Salam, Master Paviliun. Salam, Guru. Suara para anggota paviliun langit jahat menggetarkan surga. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan mengangguk. Tatapannya tertuju pada hutan di belakang 7 sekte besar. Ia memproyeksikan suaranya dan berkata, Ji Yuanchang, kau bersembunyi selama ini. Kapan kau menjadi pengecut seperti ini?
Kata-kata ini jelas tidak ditujukan kepada 7 sekte besar. Tentu saja mereka tahu judul ini. Ini adalah seorang ahli yang dicari oleh para pemanah dewa. Dia juga seorang pemanah dewa tua yang hampir mencapai akhir hidupnya. Ji Yuanchang, yang telah lama meninggalkan sekte, telah mengajar banyak murid di masa mudanya. Chen Zhu, pemimpin 3 pemanah dewa ibu kota ilahi, hanyalah murid buyutnya. Sebagai seorang pemanah dewa, bagaimana mungkin Hua Yuexing tidak tahu arti nama itu? Ia terkejut dan menatap kosong ke arah hutan yang gelap. Senior Ji adalah pemanah dewa, jadi tentu saja dia tidak akan keluar. Penjahat tua Ji, bukankah kau juga bersembunyi? Suara Feng Qinghe terdengar. Kalau begitu aku tidak akan bersembunyi. Lu Zhou mengelus jenggotnya sambil berjalan di udara. Sosok perlahan muncul dari kegelapan di depan paviliun langit jahat. Lingkaran cahaya pada setiap langkah. Ekspresinya tenang dan kalem. Rambut hitamnya diwarnai di bawah sinar bulan, dan rambut putihnya seputih embun beku. Pada saat ini, penampilan Lu Zhou hampir identik dengan Ji Tiadao saat pertama kali ia bertransmigrasi ke sini. Para murid dari 7 sekte besar menarik napas dalam-dalam. Mata mereka terbelalak saat melihat penjahat tua Ji yang melayang di udara. Meskipun mereka tidak dapat melihat ciri-ciri wajahnya, berdasarkan jubah panjangnya, rambut putih, dan sikap para anggota Paviliun Langit Jahat, mereka yakin ini adalah Master Paviliun Langit Jahat. Penjahat hebat yang bisa mengendalikan angin dan awan serta menjelajahi daratan. Lu Zhou secara kasar menghitung jumlah kekuatan luar biasa dari tulisan surgawi. Panah pertama mengenai Jue Yuan. Sebenarnya, ia hanya menggunakan 1/5 dari kekuatan luar biasa miliknya. Jue Yuan sudah sekarat sejak awal. Panah itu hanyalah serangan terakhir. Panah kedua adalah Liu Rushi, Master Sekte dari Sekte Inti Hati. Ia menggunakan 1/3 kekuatan luar biasa kitab suci surgawi dalam panah ini. Bagaimanapun, Liu Rushi adalah musuh yang kuat. Dia telah menggunakan 1/3 dari kekuatan luar biasa miliknya untuk memblokir panah berkekuatan penuh milik Ji Yuanchang dengan tangan kosong. Dengan kata lain, ia hanya memiliki kurang dari 1/3 kekuatan luar biasa miliknya. Oleh karena itu, Lu Zhou memilih untuk keluar. Barangkali, ia bisa memancing semua musuh di sekitarnya keluar. Seperti yang diduga, ketika Ji Yuanchang mendengar kata-kata Lu Zhou, ia tak kuasa menahan diri. Ia melayang di udara di atas hutan dan berkata dengan lantang. Penjahat tua, kau membunuh muridku, akan kuhabisi kau dengan tanganku sendiri hari ini. Ji Yuanchang, yang juga merupakan tokoh kuat dari berabad-abad lalu, mengangkat busur dan anak panahnya. Chen Zhu berasal dari suku 3 halaman lainnya. Apakah kamu membela suku lainnya? Omong kosong, aku punya penilaian sendiri tentang apakah dia dari suku lain atau bukan. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Ia tidak terlalu memikirkan para master sekte dari 7 sekte besar. Ia melangkah maju dan berkata dengan acuh tak acuh, kupikir kau adalah kepala suku pemanah dewa dan tahu apa yang benar dan salah. Aduh. Dia membalikkan tangan kanannya ke atas. Sebuah pusaran mini muncul. Ki primal melonjak. 7 sekte besar merasakan gelombang itu dan mundur. Mundur, mundur. Para pengikut 7 sekte besar itu begitu ketakutan hingga mereka mengompol. Tidak seorang pun boleh mundur. Menang atau mati dalam pertempuran ini. Mereka yang mundur di menit terakhir. Jangan beri ampun. Para pengikut 7 sekte besar merasa terintimidasi. Bisakah mereka mundur? Mereka tidak bisa. Ini kesempatan terakhirmu sebelum batasmu yang luar biasa. Siapapun yang mundur akan dibunuh. Diperki Feng Qinghe yang mengagumkan dan suaranya yang kuat menstabilkan kepercayaan diri setiap orang. Ya, ini adalah kesempatan terakhir mereka sebelum batas mereka yang luar biasa. Pada titik ini, masihkah ada ruang untuk mundur? Sementara itu, Lu Zhou mengulurkan tangannya. Sebuah pusaran terbentuk saat ia mendorong telapak tangannya ke depan. Segel besar keberanian.